Xiaoqi, telepon ini maksudnya apa? Kamu mau nikah sama siapa? Mau nikah sama siapa lagi? Cuma mau bikin kita kesal aja. Nyuruh beberapa orang buat akting, ya? Dulu kok nggak pernah sadar kamu licik banget sih. Xiaoqi, kenapa kamu sembrono banget? Jangan kira dengan nyuruh orang main sandiwara kami bakal cemburu. Santai aja. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kakak kedua, lihat deh sifat anjingnya. Sama sekali nggak tahu terima kasih. Dari awal nggak seharusnya dia dibawa pulang. Xiaoqi terluka. Adik ketiga, tadi kamu keterlaluan banget. Lantainya penuh pecahan keramik. Gimana bisa kamu dorong dia? Aku juga nggak sengaja. Sudah? Cepat pergi lihat. Jiangqi, mereka ternyata masih peduli sama kamu. Sepertinya waktunya tambah api lagi. Jiangqi. Jiangqi. Kakak Mingyue. Bukankah kakak sengaja datang untuk menemuiku? Aku baru saja bermimpi tentang masa kecil kita. Jiangqi, aku benar-benar telah memanjakanmu. Kamu berani mendorong Junhao ke dalam air. Kamu tahu tidak, dia sekarang koma di ruang perawatan. Bukan begitu. Dia yang mendorongku ke air. Kalian tahu aku paling takut air. Mana mungkin aku? Diam. Jangan kira karena keluargamu dulu kaya, dan Junhao hanya anak supir keluarga kami, lalu kamu bisa seenaknya mengganggunya. Di keluarga kami, tidak ada sistem senior-junior. Sudahlah, kamu pergi minta maaf pada Junhao. Kami tidak akan menuntut lebih lanjut. Aku minta maaf? Padahal dia yang menyakitiku. Aku demam 2 hari 2 malam. Bandel. Dulu kaki Junhao pincang, karena kamu mendorongnya jatuh dari tangga. Sekarang kamu malah menyalahkannya mendorongmu ke air. Kurasa kamu memang pantas dipukul. Sudah. Hingga Shu Junhao muncul, baru aku sadar, kasih sayang yang mereka berikan padaku juga bisa diberikan pada orang lain kapan saja. Di rumah ini hanya boleh ada satu pria yang dimanja oleh kakak-kakak. Yaitu aku. Kakiku. Kakak Chi. Kenapa kakak mendorongku? Kakak, bukan aku. Dia jatuh sendiri. Jadi, kalian tidak pernah percaya padaku, ya kan? Apapun yang terjadi, yang salah selalu aku. Cukup, aku ingatkan untuk terakhir kalinya. Jika setelah ini kamu masih berani mengganggu Junhao lagi, keluarlah dari keluarga Lu. Kakak Chi, teleskop ini sepertinya lebih cocok dengan gayaku. Benarkah ini dibuat khusus untukmu? Tapi itu tidak penting lagi, kakak-kakak sudah memberikannya padaku. Ya? Sangat pas. Xiaoqi, Kakek Zhou, aku bersedia menikahi cucu. bagus, sangat bagus. Akhirnya kau masuk juga ke keluarga Zhou. Kami sudah lama menantikanmu. Sebelumnya, kau menolak 99 kali lamaran dari keluarga Zhou. Kau bersikeras memilih di antara 3 gadis keluarga Lu itu. Sekarang bagaimana? Kenapa sekarang baru sadar? Semuanya hanya bohong pada diri sendiri. Pria yang beruntung tidak akan menikahi wanita yang tidak beruntung. Sekarang juga, aku akan menyuruh orang untuk membeli kembang api panjang, merayakannya. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Lu bisa bangkit kembali karena kau mempertaruhkan setengah nyawamu. Kalau tidak, sudah lama nama keluarga Lu hilang di ibu kota. Sudah tidak penting lagi,
Aku tidak mau semuanya. Bagus. Berani mengambil keputusan adalah tindakan pria sejati. 3 hari lagi, tidak, besok, aku akan menyuruh Sinyi menjemputmu. Setelah hari ini, aku juga harus mengucapkan selamat tinggal pada segalanya di keluarga Lu. Xiaoqi, ini pohon ginkgo, melambangkan cinta yang setia. Ini juga hari pertamamu di keluarga Lu, hadiah dari kami untukmu. Pohon ginkgo baru berbuah setelah 20 tahun. Nanti kita petik buahnya bersama-sama. Aku yang pertama memetiknya untuk Xiaoqi. Cepat sekali ya. Hari ini genap 20 tahun, sejak aku datang ke keluarga Lu. Kak, Xiaoqi, hadiah dariku untukmu, masih suka? Kau yang menebang pohon ini, bukan cuma menebang beberapa pohon ini, bahkan kuburan orang tuamu pun akan kugali, beberapa kakak perempuan itu juga akan berada di pihakku, kamu. Kak Xiaoqi, jangan pukul aku. Jiangqi, kapan kamu berhenti? Kenapa kamu selalu mengganggu Junhao? Aku yang mengganggunya, jelas-jelas dia yang menebang pohon ginkgo kita. Junhao, ada apa ini? Kakak Mingyue, maafkan aku. Aku yang tidak berguna. Setiap kali aku lewat, pohon ini selalu menghalangi jalanku, kakiku sampai terluka beberapa kali. Ini salahku. Aku tidak tahu kalau pohon ini sangat penting bagi Kak Xiaoqi. Junhao, kenapa tidak bilang dari dulu? Hal seperti ini biar pembantu saja yang urus. Ngapain repot-repot melakukannya sendiri? Kalian tahu tidak hari ini hari apa? Hari ini adalah... Tidak peduli hari apa ini, bukan alasan bagimu untuk mengganggu Junhao. Sudahlah, cuma 1 pohon. Sudah ditebang ya sudah. Masa lebih berharga dari kaki Junhao? Xiaoqi, pohon ini kita tanam bersama. Di hatiku dia yang paling berharga. Tenang saja, aku pasti akan menjaganya baik-baik. Ternyata 20 tahun berakar dan tumbuh, bisa lenyap dalam sekejap. Kepala rumah tangga, cepat bersihkan sampah-sampah ini. Nanti kalau Junhao terluka bagaimana? Sampah. Xiaoqi, nanti kalau ada keinginan apapun, tulis saja di sini. Aku akan mewujudkannya semua untukmu. Aku berharap, dulu, sekarang, dan nanti, kita selalu bersama. Ini mahukan apa? Kita kan memang akan selalu bersama. Hal yang tidak ada yang peduli, memang tidak ada harganya. Jiangqi, kamu sekarang juga, segera, minta maaf pada Junhao. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf, keluar dari keluarga Lu. Xiaoqi, Sinyi, dengar, kamu mau menikahinya. Xiaoqi, telepon ini maksudnya apa? Kamu mau nikah sama siapa? Mau nikah sama siapa lagi? Cuma mau bikin kita kesal aja. Nyuruh beberapa orang buat akting, ya? Dulu kok nggak pernah sadar kamu licik banget sih. Xiaoqi, kenapa kamu sembrono banget? Jangan kira dengan nyuruh orang main sandiwara kami bakal cemburu. Santai aja. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Kakak kedua, lihat deh sifat anjingnya. Sama sekali nggak tahu terima kasih. Dari awal nggak seharusnya dia dibawa pulang. Xiaoqi terluka. Adik ketiga, tadi kamu keterlaluan banget. Lantainya penuh pecahan keramik. Gimana bisa kamu dorong dia? Aku juga nggak sengaja. Sudah, cepat pergi lihat. Jiangqi, mereka ternyata masih peduli sama kamu. Sepertinya waktunya tambah api lagi. Xiaoqi, kan kamu suka banget sama astronomi? Lihat, ini ruang astronomi yang aku siapin buat kamu. Ini langit bintang eksklusif yang kubuat untukmu. Ini teleskop yang kubeli dengan harga mahal di lelang. Katanya, keluarga yang sudah pergi akan berubah jadi bintang di langit dan memperhatikan kita. Kalau kamu kangen mereka, bisa angkat kepala dan lihat.
Xiao Qi, senyummu dan semua yang kamu hargai akan selalu kujaga. Maaf ya Kak Xiao Qi, kakak-kakak bilang kamar ini dapat sinar matahari yang bagus membantu pemulihan tubuhku, jadi mereka menyuruhku pindah ke sini. Semua barang-barang ini yang kau hancurkan, tapi kakak-kakak bilang, kamar ini sudah diberikan padaku, aku boleh berbuat sesukaku. Kak Xiao Qi pasti tidak keberatan, kan? Xiao Qi, tanganmu tidak apa-apa? Semua ini kalian yang mengizinkan. Kakak Ming Yue, apa aku melakukan kesalahan? Kakiku tidak nyaman, jadi tidak sempat membereskan kamar Kak Xiao Qi dengan baik. Aku membuat Kak Xiao Qi marah. Junhao juga tidak sengaja. Kau ini laki-laki tidak sih? Dengki dan picik sekali. Dia sengaja atau tidak, dia sendiri yang tahu. Yang jadi masalah adalah kalian langsung membelanya tanpa memeriksa kebenarannya. Sungguh dalam sekali kasih sayang kalian. Jangan salahkan Kak Xiao Qi. Jangan sampai karena aku hubungan kalian menjadi rusak. Kau ini berkata-kata dengan nada sinis apalagi. Kau ini diadopsi oleh keluarga Lu. Tempat ini kami bisa memperlakukan sesuka kami. Xiao Qi, jangan lupa kaki Junhao terluka bagaimana. Ini hutangmu padanya. Sudahlah. Tidak ada gunanya bicara dengan kalian. Kurasa dia ini dimanja sampai jadi seperti ini. Masih bengong apa lagi? Cepat bereskan sampah-sampah ini atau keluar dari keluarga Lu. Seharusnya dari dulu aku menyadarinya. Kali ini aku tidak akan menoleh lagi. Tinggalkan kami. Kamu mau pergi kemana? Kakak, kamu benar-benar percaya omongannya? Dia suka sekali mengancam akan pergi untuk menekan kita. Padahal dia sama sekali nggak punya kemampuan itu. Hei, Kak Yanran, aku mau tempel yang ini. Oke. Xiao Qi, dengan buku jurnal ini, kita bisa mencatat semua hal kecil dalam hidup kita. Ini kenangan khusus kita. Kapanpun itu, kita harus ingat semua hari-hari indah ini. Xiao Qi adalah orang yang paling penting buat kita. Nanti kita akan buat banyak sekali buku jurnal, kita akan terus mencatatnya. Ternyata bahkan satu buku jurnal pun nggak selesai. Kakak-kakak baik banget sama Kak Xiao Qi, banyak sekali kenangan indahnya, sementara aku bahkan nggak punya satu foto pun. Jujur, apa kamu sengaja mengeluarkan buku jurnal ini cuma buat bikin Junhao sakit hati? Kalau kamu suka, nanti kakak buatkan 1000 untukmu. 10.000. Barang yang nggak pantas. Sampah dari bertahun-tahun lalu, masih juga dikeluarkan. Memang, kalau memang sampah, nggak perlu disimpan. Semuanya, termasuk kenangan, aku nggak mau lagi. Xiao Qi, pulang sama kita yuk. Jiang Qi, kamu ngapain? Jiang Qi, kamu gila. Ini buku jurnal yang kita buat bersama. Beraninya kamu membakarnya. Cuma sampah. Dibakar malah bersih. Walaupun sampah, ini tetap barang keluarga Lu. Selama puluhan tahun ini, kamu makan punya kami, pakai punya kami. Kamu punya hak apa buat membakarnya? Uang keluarga Lu semuanya hasil kerjaku. Selama ini, aku nggak bilang karena aku mau jaga perasaan kalian. Tapi sekarang, kalian nggak layak. Kak Xiao Qi, aku tahu kamu iri sama aku. Selama ini merebut kasih sayang kakak-kakak, tapi, kamu juga nggak boleh merebut jasaku. Aku cuma mau menyatu dengan keluarga ini. Kalau kamu mau aku pergi, ya aku pergi saja. Sebelumnya kamu ngerjain Junhao, aku nggak pernah mempermasalahkannya. Tapi kali ini, kamu bahkan sampai merebut jasa yang menyangkut hidup mati perusahaan. Semua pesanan keluarga Lu didapat Junhao dengan minum 1 gelas demi 1 gelas. Kalian malah percaya sama dia.
Baik. Mulai sekarang, lihat saja apakah Lu Group bisa mengandalkan dia. Ci, kamu tampak sangat lelah. Semuanya karena aku tidak bisa mencegah mereka. Merawatmu dengan baik. Kakek, aku bisa tumbuh dengan aman berkat kebaikanmu yang menerima aku. Ini adalah stempel perusahaan grup Lu. Dan juga tabungan aku di grup Lu selama ini. Semoga bisa membalas kebaikanmu dalam membesarkan aku selama ini. Anak baik, ini memang hakmu. Aku berpikir 3 cucu perempuan aku itu siapa yang akan menikahi kamu. Tetapi mereka bertiga tidak memiliki pandangan yang baik. Sia-sia melepaskan kamu talenta bisnis langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Kalau bukan karena kamu, grup Lu sudah lama runtuh. Semua gara-gara Xu Junhao itu. Burung gereja yang hanya ingin naik ke cabang tinggi. Kakek, setelah aku pergi, kamu harus menjaga diri baik-baik. Ini adalah sedikit perhatian dari kakek. Terima untuk mas kawin kamu. Cukup sopan. Tidak peduli kapan, ingatlah kakek berdiri bersama kamu. Terima. Kakek, apa yang kamu katakan tentang mas kawin? Siapa yang akan menikah? Apa hubungannya dengan kamu? Jiangqi, aku tahu kamu pasti melapor lagi kepada kakek. Katakanlah apa rumor yang kamu buat tentang kami kali ini? Kamu, dan juga kamu keluar semua. Kamu bertiga anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Aku sia-sia membesarkan kamu. Kakek, jangan katakan begitu kepada saudari-saudari. Kalau ada amarah, tujukan kepada aku. Yang aku marahi memang kamu. Kami keluarga Lu berbicara, apa urusanmu sebagai orang luar? Kakek, jangan perlakukan Junhao seperti ini. Junhao juga bagian dari keluarga kami. Rumah tangga Lu tidak damai semua, karena dia di sini mengadu domba. Kamu bertiga tidak bisa melihat dan hati yang buta, tidak bisa mengenali orang. Keluar di masa depan, jangan bilang kamu adalah orang keluarga Lu. Kakek, Junhao memang berasal dari keluarga yang tidak baik tetapi dia baik hati. Yang setiap hari main-main dengan tipu muslihat, bersaing dan cemburu adalah orang lain. Kamu semua keluar. Keluar. Kamu tunggu saja. Aku akan kembali dan menghajar kamu. Ci, aku mewakili 3 cucu perempuan. Aku meminta maaf kepada kamu. Kakek, hal ini sudah sampai di titik ini. Aku sudah tidak peduli. Sekarang aku hanya ingin membawa anjing yang ditinggalkan oleh orang tua aku. Kalau begitu aku pergi dulu. Chang Le, aku datang untuk membawamu pulang. Kamu tidak perlu lagi. Chang Le. Junhao, kamu sakit tidak? Semua salah binatang kecil itu, membuatmu alergi. Setelah aku menemukannya, pasti akan kurebus. Chang Le di mana? Di mana dia? Kamu masih berani menyebut anjingmu yang jelek itu? Kamu tidak tahu Junhao alergi terhadap bulu anjing? Chang Le selalu baik. Sejak dia datang ke keluarga Lu, dia tidak pernah keluar, tinggal di dalam kandang. Bagaimana mungkin membuatnya alergi, Mas? Lalu bagaimana? Anjing yang paling baik sekalipun, pasti ada saatnya kabur diam-diam. Barang yang tidak bisa dijinakkan. Baik. Tunggu aku menemukannya, aku akan membawanya pergi bersamaku. Jiangqi semakin tidak mengerti. Berbuat salah tapi masih sombong seperti ini. Kurasa kita terlalu baik padanya. Membuatnya manja. Yanran, tadi kamu juga agak berlebihan. Lagi pula, Chang Le adalah satu-satunya peninggalan orang tua Xiao Qi untuknya. Wajar jika dia menghargainya seperti itu. Ayo kita bantu dia mencarinya. Chang Le. Chang Le ini frisbee yang paling kamu suka mainkan. Masih ingat? Chang Le.
Changle. Changle. Cengle. Labrador. Adalah anjing yang paling setia. Kalau ayah dan ibu nggak ada lagi nanti, dia juga akan menemanimu. Anjing ini namanya apa? Namanya Changle saja. Ayah dan ibu berharap kamu selalu bahagia, selalu sehat dan sejahtera. Changle. Changle kok bisa? Changle sudah pergi, jangan sedih lagi. Kak Cici, kehidupan memang tak terduga, kamu juga jangan terlalu sedih. Ini kejutan yang sengaja aku siapkan untukmu, kakak suka nggak? Kamu yang bunuh Changle, gua bunuh lu. Jiangqi, kamu gila lagi ya? Dia yang bunuh Changle, aku mau balas dendam untuk Changle. Iya, semua salahku Kak Cici, pukul aku saja, supaya hatiku bisa lebih lega. Shu Junhao, kamu memang pantas mati, kamu tahu nggak? Jiangqi, sudah cukup. Cuma seekor anjing, kan? Nanti aku belikan beberapa ekor lagi buat kamu. Cici, tenang saja. Kami juga akan melindunginya, seperti melindungimu. Tidak akan biarkan dia terluka lagi. Changle, sakit enggak? Semuanya pembohong. Cici, kamu tidak bisa menyalahkan semuanya pada Junhao. Kamu di sini lagi tidak tahu terima kasih. Kalau bukan keluarga Lu yang menampungmu sekarang kamu entah ada di tong sampah mana berbaring saja, nggak tahu. Bagus. Akhirnya kalian juga mengucapkan kata-kata ini, tapi keluarga lu sekarang apa bedanya dengan tumpukan sampah? Kakak, kamu baik-baik saja? Aku hanya terlalu panik. Sekarang, aku sudah tidak berhutang apa-apa pada keluarga lu. Jiangqi, kamu baru saja salah paham dengan Junhao. Sekarang minta maaf sama dia. Diam. Sudahlah, Xiaoqi. Aku juga tadi terlalu emosional, gak apa-apa. Nanti malam, aku siapkan hidangan seafood favoritmu. Hidangan seafood. Enak tidak? Enak. Aku kasih kamu saus, ya. Xiaoqi. 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 Xiaoqi, kamu kenapa? Jangan nakut-nakutin aku. Xiaoqi. Xiaoqi, Kakak, kamu tidak tahu Xiaoqi alergi udang? Kalau sampai terjadi sesuatu padanya, kamu sanggup tanggung jawab. Xiaoqi. Xiaoqi, bangun. Aku salah, kakak janji akan ingat. Xiaoqi, bangun. Ternyata, kamu bahkan lupa aku alergi seafood. sudah, ayo kita kembali makan dulu. Xiaoqi, nanti aku suruh kepala pelayan pilihkan beberapa anjing yang lebih mahal untukmu. Tidak perlu. Tidak tahu terima kasih. Kita pergi. Cengle, kamu adalah teman terbaikku. Kamu akan selalu menemaniku, kan? Cengle. Cengle. Kamu pergi. Aku juga saatnya bersiap untuk pergi. Kakak Ci. Pada akhirnya, aku yang menang dalam permainan ini. Semua yang kamu hargai sekarang menjadi milikku. Semua yang dihargai.
Tidak lagi. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah melakukan begitu banyak untuk keluarga Lu. Sementara aku hanya perlu menyebarkan beberapa kalimat fitnah dan mereka semua langsung percaya. Bahkan hari ini, hari kembalimu ke keluarga Lu yang ke-20 ini, mereka juga sama sekali tidak ingat. Kakak Ci, aku benar-benar kasihan padamu. Kamu di depanku berpura-pura seperti ini untuk siapa? Kamu benar. Hanya di hadapanmu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Maksudmu apa? Kamu tidak lumpuh? Selama bertahun-tahun ini kamu hanya berpura-pura. Kelemahan terbesar wanita adalah hatinya yang lembut. Aku tidak perlu cara-cara seperti itu. Sebagai orang yang datang belakangan, mana mungkin aku bisa menang melawan kamu, teman masa kecil yang tumbuh bersama, haha. Aku benar-benar meremehkanmu. Berpura-pura jadi anak baik itu tidak mudah, tapi melihat kamu disalahpahami oleh kakak-kakak selama bertahun-tahun, aku merasa semuanya sepadan. Kaki pasien terluka parah. Bahkan dengan perawatan lanjutan, hampir tidak mungkin bisa berdiri sendiri lagi. Kak Ming Yue, kakiku. Kak Ming Yue, hidupku sudah hancur. Bagaimana aku harus hidup selanjutnya? Jiangqi, semua ini salahmu, Junhao. Kamu terlalu jahat. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Mulai hari ini, semua kebutuhan hidup Junhao akan kamu yang urus. Kalau ada sedikit saja kelalaian, aku tidak akan memaafkanmu. Bukan aku. Selama bertahun-tahun ini, aku berpura-pura lumpuh dan memfitnahmu, aku juga sangat lelah. Lupa memberitahumu, kalau minum sup, aku harus makan daging. Dan aku tidak bisa mengunyah daging yang terlalu keras. Lebih baik Kak Xiaoqi haluskan dulu untukku. Kak Xiaoqi, pijat aku lagi setengah jam ya, jadi totalnya jadi 8 jam, untuk keberuntungan. Maaf ya, aku tidak sengaja. Aku cuma pakai sedikit akal, dan kalian semua sudah dibuat main-main. Setelah kamu diusir dari keluarga Lu, aku akan cari cara untuk bilang kakiku sudah sembuh. Nanti, seluruh keluarga Lu akan memakai marga Su Junhao. Su Junhao, aku bunuh kau. Jangan buru-buru dulu. Tahu kenapa hari ini aku mau bicara terbuka denganmu? Karena hari ini aku akan mengusirmu dari keluarga Lu tepat di hari ulang tahun ke-20 kembalimu ke keluarga Lu. Kamu tidak takut aku beritahu mereka yang sebenarnya? Aku juga sudah 10 tahun di keluarga Lu. Kapan sih wanita-wanita bodoh itu pernah dengar kata-katamu? Oh iya, setelah kamu diusir dari keluarga Lu, beberapa kakak yang kamu anggap berharga itu akan aku gilir untuk kuhadiri. Menurutmu, yang mana dulu ya yang aku tiduri? Diam kau. Junhao. Kak Xiaoqi, Junhao. lagi-lagi begini. Kakak, aku kedinginan. Junhao, cepat naik. Nanti masuk angin. Junhao, hati-hati. Kakak pegang kamu. Benar-benar pertunjukan yang bagus. Jiangqi, kamu berhenti. Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu mendorong Junhao ke air. Masih mau bilang apa lagi? Hari ini, kamu harus memberikan Junhao berlutut dan minta maaf. Kalian benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Berhenti. Buat masalah terus mau kabur? Selama bertahun-tahun di keluarga Lu, begini caranya mengajarimu. Sepertinya hari ini aku harus benar-benar membersihkan sampah dari keluarga Lu, mengajarimu apa itu aturan. Sudah cukup belum pukulannya? Kenapa dulu aku tidak sadar kalian sebodoh ini? Yang lebih bodoh adalah aku, terus terpaku pada masa lalu bersamamu, terus meratapi di sini. Selama ini dia hanya berpura-pura. Dia sama sekali tidak pincang. Pura-pura pincang? Junhao, ini bagaimana ceritanya? Kak Ci, aku tahu selama ini kamu tidak suka padaku, tapi kamu tidak boleh bercanda seperti ini. Kamu tahu ini adalah luka hatiku. Jiangqi, dulu aku benar-benar terbutakan, sampai tidak melihat wajah aslimu. Kamu sampai tega memfitnah hanya untuk merebut perhatian.
Junhao seperti ini. Jiangqi, kamu tahu tidak, Junhao selama ini bagaimana bertahannya? Lalu kalian tahu tidak, aku selama ini bagaimana bertahannya? Kamu masih berani membantah? Baik, mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengucapkan sepatah kata pun padamu. Karena kamu tidak pernah belajar apa itu pengertian. Maka hari ini aku akan mengajarimu apa itu merasakan penderitaan orang lain. Kakak perempuan benar. Karena kamu masih keras kepala, maka berendam. Kakak, adik. Sepertinya Xiaoqi sudah tidak tahan. Ayo kita panggil dia naik. Dia memang suka pura-pura kasihan. Kamu kan tahu sifatnya. Kali ini, dia harus belajar jera. Sudah, ayo cepat pergi. Konser yang aku janji dengan Junhao sebentar lagi mulai. Anak-anak lain bisa berenang, tapi aku bahkan takut masuk ke air. Aku benar-benar tidak berguna. Xiaoqi, kamu punya kakak-kakak, tidak perlu belajar. Bahkan kalau kamu tidak sengaja jatuh ke air, kakak-kakak juga akan langsung menyelamatkanmu. Kapanpun itu kami selalu di belakangmu. Pada akhirnya, semuanya hanya mimpi. Bagus sekali, bagus sekali. Mulai sekarang di rumah kita ada seorang pahlawan kecil. Tenang saja, di rumah kami, kamu tidak akan mengalami kesulitan apapun. Ini mobil balap yang sudah lama aku siapkan untukmu. Dengan ini, Xiaoqi bisa menjadi pembalap terhebat di seluruh dunia. Xiaoqi, ini lampu bintang yang dengan hati-hati ku siapkan untukmu. Kalau kamu ingin bintang di langit, kakak akan ambilkan untukmu. Ini Ultraman yang disiapkan kakak ketiga untukmu. Kakak ketiga akan seperti Ultraman, melindungimu, mengusir semua monster kecil untukmu. Xiaoqi, ulang tahun kali ini, kamu harus sungguh-sungguh meminta harapan. Selamat ulang tahun. Kamu punya 3 kakak perempuan, harus minta 3 harapan. Betul, kami akan wujudkan semuanya untukmu. Cepat minta. Aku berharap bisa bersama kalian selamanya. Hanya sebatang pohon. Ditebang ya sudah. Apapun tidak lebih berharga darimu. Menurutku, ini karena kita terlalu memanjakannya. Sampai dia jadi manja. Lihatlah sifat buruknya seperti apa. Kamu bersikap baik lagi padanya, dia juga tidak akan berterima kasih. Dulu, seharusnya kita tidak membawanya pulang. Aku berharap tidak pernah bertemu kalian. Tuan muda, kamu tidak apa-apa? Padahal sebelumnya, para nona sangat baik padamu. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Semuanya sudah berubah. Tempat ini sudah tidak perlu lagi untuk ditinggali. Kalau kamu sudah memutuskan, aku akan segera membereskan barang-barangmu. Tidak perlu. Semua hal tidak kubutuhkan lagi. "20 tahun budi menolong di kesusahan, 20 tahun kasih saling bersandar. Mulai saat ini, kita tidak saling berhutang lagi." Kamu memang beruntung banget ya. Pergi nonton konser aja.
Tiga, kakakmu itu masih buka jalan buat kamu di depan. Kakak apaan? Cuma 3. Pohon uang yang nurut aja. Tapi ngomong-ngomong, soal kamu pura-pura pincang ini, nggak takut ketahuan sama mereka? Jiangqi si bocah ini, tapi dia kan sama mereka, hidup bertahun-tahun. Terus kenapa? Cermin pecah, bisa utuh lagi nggak? Lagi pula, dulu seberapa dalam perasaannya. Sekarang Jiangqi, sebesar itu pula kekecewaannya. Oke, nanti kalau harta keluarga lu udah semua di tanganmu, jangan lupa sama aku ya. Kak Ming Yue, Junhao, kita harus buru-buru pulang, hampir lupa Xiaoqi paling takut air, barusan malah dorong dia ke air, sekarang dia pasti ketakutan setengah mati. Junhao, kami pulang dulu, nunggu kamu di rumah. Sanmei, gaspol dong. Ini gas udah kubanting sampai dasar. Dia itu lebay banget, kalau emang ada masalah. Udah dari tadi nangis-nangis kesini. Oke, aku tahu. Kayaknya 3 kakakmu ini masih peduli banget sama Jiangqi ya. Tapi kalau mereka tahu, kamu udah menjebak Jiangqi selama bertahun-tahun, bisa-bisa mereka balas dendam loh. Jiangqi si sampah itu pantas dibandingin sama aku, satu orang yang ninggalin keluarga lu, cuma sampah nggak berharga aja? Bugatti Veyron edisi khusus. Ya ampun, ini pamerannya. Interior mobil ini terbuat dari emas murni. Di seluruh ibu kota, yang bisa gerakin armada mobil ini. Cuma ada satu, si anak emas keluarga Zhou. Jangan-jangan si nona besar Zhou Xinyi. Dia udah balik ke Indonesia? Zhou Xinyi. Nona besar keluarga Zhou itu. Dia itu ahli waris darah murni, dari keluarga kerajaan Louis, di Eropa Utara. Genggam kekuasaan seluruh ibu kota. Orang biasa cuma bisa lihat dari jauh, lampu belakang mobilnya aja. Udah cukup buat sombong seumur hidup. Gila, segitunya. Andai aja aku bisa nikahin dia, bahkan jadi menantu yang numpang di keluarganya, aku juga mau kok. Jiangqi. Jiangqi. Pria itu adalah Jiangqi? Mustahil. Jiangqi si pecundang itu, mana mungkin bisa dekat dengan Nona Zhou. Oh iya, pasti kita salah lihat. Ayo kita cepat-cepat balik. Jiangqi si pecundang itu pasti masih di rumah merenung, aku harus pulang dan menyapanya dengan baik. Kuharap kamu tidak keberatan. Aku cuma tidak tega melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Aci, aku ingin semua orang tahu. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Kamu tahu urusanku di keluarga lu. Kamu kan calon suamiku, segala hal tentangmu, aku tahu semuanya. Aci, di masa depan, apapun yang dunia telah ambil darimu, akan kukembalikan padamu. Tapi kamu adalah putri keluarga Zhou yang terhormat. Bagaimana bisa menikah denganku? Beberapa hal lambat laun akan kamu ketahui. Sekarang, kamu hanya perlu tahu. Aku sangat senang kamu mau menikahiku. Di hari-hari mendatang, aku akan berusaha keras membuatmu mencintaiku. Kita bersama-sama, hidup bersama sampai rambut memutih. Adik-adik, kedepannya, menghadapi Xiaoqi harus lebih sabar, ya, lagi pula, kita masih akan hidup bersamanya untuk waktu yang lama. Asal dia tidak mengganggu Junhao, aku bisa berusaha bersikap baik padanya. Sudah, ayo kita masuk dulu, jangan biarkan Xiaoqi menunggu terlalu lama. Dulu, dia selalu menunggu kita di sini.
Kakak Ming Yue, kalian sudah pulang. Mari kita cari terpisah. Mungkin dia lagi ngambek di sudut mana. Dimanjakan sekali dia. Aku akan tahan sekali lagi. Xiao Qi. Xiao Qi. Xiao Qi. Semua tempat sudah dicari. Xiao Qi ini pergi kemana sih? Dikasih muka malah nggak mau tahu. Kita sudah mau membujuknya, itu sudah bagus. Dia malah makin menjadi-jadi. Kakak Yan Ran, jangan marah. Kalau Kak Xiao Qi tidak mau pulang, ya sudah, aku akan selalu menemani kalian. Tidak baik apa? Jangan bicara seperti itu lagi. Xiao Qi selamanya adalah bagian dari keluarga kita. Kamu juga sudah lelah hari ini. Cepat pulang saja. Istirahatlah. Kalian para wanita ini sungguh serakah. Aku seorang saja belum cukup. Jiang Qi, lebih baik kamu benar-benar pergi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Kali ini Xiao Qi benar-benar keterlaluan. Nanti dia pulang, aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Nona, Pergi? Apa yang kamu omongkan? Orang tua Jiang Qi sudah tiada. Selain kita yang kasihan padanya, seluruh ibu kota. Siapa lagi yang bisa menerimanya? Biarkan dia bertingkah sampai puas. Cepat kembali, jangan nanti menangis. Memohon untuk kembali. Tuan muda, aku akhirnya mengerti. Kamu benar-benar sudah kecewa. Kenapa aku selalu merasa agak gelisah? Ini bel angin yang diinjak siang hari. Di atasnya ada harapan Xiao Qi. Kak Xingchen, aku ingin bernazar pada pohon ginkgo. Setelah besar menjadi ksatria mumu, selamanya melindungimu. Baik, kita akan bersama selamanya. Ini harapan Xiao Qi. Banyak harapan kita ada di pohon ginkgo. Itu kita tanam bersama. Sudahlah, cuma satu pohon. Ditebang ya sudah. Apakah bisa lebih berharga dari kaki Junhao? Xiao Qi, maaf. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Tunggu saja, aku Xiao Qi, kakiku agak tidak nyaman. Kakak Ming Yue, gimana rasanya? Ini khusus aku belajar dari Shifu, habis dipijat pasti nggak capek lagi. Xiao Qi belum pulang? Belum. Sudah 3 hari ngambek. Masih belum pulang. Sifatnya makin menjadi-jadi. Ambilkan kuah penghilang mabukku. Nona besar, hanya ada obat penghilang mabuk. Kuah penghilang mabuknya mana? Itu resep khusus yang disiapkan Tuan Muda untuk Nona. Obatnya ditambah lebih dari 10 jenis herbal. Dia setiap kali sendiri menjaga di tungku api semalaman. Selain dia, nggak ada yang tahu cara membuatnya. Kali itu, Tunggu dulu. Obat itu pasti ada efek sampingnya. Coba kamu cicip ini. Ini kuah penghilang mabuk, sangat manjur. Kamu begitu teliti. Nanti siapa yang beruntung bisa menikahimu? Nona besar. Jiang Qi. Tanpa kamu pun aku bisa sadar dari mabuk. Kalau berani, jangan pernah pulang lagi. Siapa yang ganti bunga lili di sini dengan mawar?
Maaf Nona, dulu selalu tuan muda yang merangkai bunga untuk Nona. Kami tidak tahu Nona alergi serbuk sari mawar. Kakak Ming Yue, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Cuma sedikit alergi mawar. Kakak Ming Yue, kamu tenang saja. Selama aku ada, pasti nggak akan biarkan kamu alergi sekali. Ini yang paling disukai Jiangqi. Lihat model baru ini. Dia pasti senang banget. Aku sudah repot-repot belikan dia, merek favoritnya. Ternyata dia sama sekali nggak suka. Sama sekali nggak suka. Seseorang. Karena semua barang ini dia nggak suka. Buang semuanya untukku, buang semuanya, buang. Nona, bukan tuan muda yang nggak suka, tapi ukuran sepatu-sepatu ini. Dia sama sekali nggak muat. Masa sih? Aku ingat banget. Ukuran-ukuran ini semua sudah ukuran 3 tahun yang lalu. Ukuran tuan muda sudah lama berubah. Sejak tuan muda Junhao kembali, Nona sudah nggak peduli lagi sama tuan muda Jiangqi. Juga nggak tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia suka. Masa sih? Aku dan dia kenal sejak kecil. Semua tentangnya aku tahu betul. Bajunya ukuran L. Itu ukuran tuan muda Junhao. Lalu dia suka mobil sport. Itu juga yang disukai tuan muda Junhao. Kok bisa? Dia suka makan seafood. Xiaoqi, kamu bangun dong. Aku salah, kakak nanti pasti ingat. Xiaoqi. Tidak. Dia alergi seafood. Ada apa ini? Kok aku sampai lupa semua kesukaan Xiaoqi? Astronomi. Astronomi pasti. Pasti yang paling disukai Xiaoqi. Ini nggak mungkin aku salah ingat. Ruang astronomi itu sudah Nona berikan ke tuan muda Junhao. Barang-barangnya sudah dihancurkan. Kamu ngomong apa lagi? Buang sampah-sampah ini, bersihkan segera, lalu ganti dengan gaya laut favoritku. Hari ini aku mau langsung tinggal di sini. Jiangqi, segala sesuatu tentangmu sudah menjadi milikku. Hentikan. Junhao cuma mau belajar sedikit pengetahuan astronomi, kamu berhutang banyak padanya. Surat penerimaan kuliah. Itu bukan apa-apa. Tapi ini adalah impianku selama ini. Aku berusaha keras lama sekali baru dapat ini. Suruh kasih ya kasih aja, banyak bacot. Kak Ming Yue, ini semua sampah, kamu ngapain? Ini semua barang-barang Jiangqi. Jangan ada yang berani sentuh. Junhao. Kamu lebih baik pindah kembali ke kamar yang dulu. Ini sudah 3 hari, Kak Xiaoqi kalau mau pulang pasti sudah pulang dari dulu. Dia pasti sudah tidak mau keluarga kita ini lagi. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Jiangqi, kamu sudah pergi, masih terus menghantui kakak. Kalau kamu berani muncul lagi, hidupmu akan lebih buruk dari mati. Xiaoqi, apapun yang terjadi kamu tetap adalah anggota keluarga Lu. Dengan segala cara. Bahkan jika harus membalik, seluruh kota Jiang kita harus temukan Jiangqi. Tuan, muda Jiangqi, dimanapun Anda berada sekarang. Pintu keluarga, Lu akan selalu terbuka untuk Anda. Keluarga, Lu berjanji secara resmi. Keluarga, Lu akan Kakek. Xiaoqi, perjalanan ke sini pasti melelahkan ya. Nah, buku nikah kalian mana? Cepat, biar kakek lihat. Wah, bagus, bagus sekali. Cocok banget pria tampan dan wanita cantik. Xiaoqi, kakek serahkan sini padamu. Kamu harus baik-baik memperlakukannya. Ya. Kakek, merawat Xinyi sudah kewajibanku. Xiaoqi, ini semua adalah jam tangan koleksi edisi terbatas dari Cartier. Kakek nggak tahu model mana yang kamu suka, jadi semuanya dipesan langsung dari butik di Swiss. Nah,
Yang ini adalah setelan jas yang dijahit tangan oleh Master Tailor di Savillero. Dari morning suit sampai tuxedo malam, setiap modelnya dibuat sesuai dengan postur tubuhmu. Porsche, Ferrari, dan Bugatti, mobil-mobil di garasi ini silahkan pakai saja. Kalau tidak ada yang cocok, kakek akan minta kantor pusatnya membuatkan satu khusus untukmu. Apa? Terakhir ini adalah dokumen pengalihan saham 50% keluarga Zhou. Perusahaan ini kakek serahkan padamu. Kakek tenang saja. Hahaha. Kakek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Keluarga sendiri, jangan bicara seperti orang lain. Kamu, tolong pilihlah cincin yang bagus untuk cucu kesayangan kakek. Tutup matamu ya, jangan mengintip ya. Kejutan apa ini? Serahasia ini? Bagaimana? Suka? Ini semua kamu yang buat? Ini khusus untuk kamu seorang, kamar bintang yang disiapkan, hanya milikmu seorang, tidak akan pernah dicuri orang. Ayo pergi, masih ada kejutan berikutnya. Kok ada udang karang? Kamu ingat ya, mulai sekarang, di meja makan keluarga Zhou, tidak boleh ada udang karang. Bawa pergi. Singi. Ini semua makanan favoritku. Dan udang karang itu. Hal-hal kecil seperti ini kamu juga tahu? Hal-hal yang berhubungan denganmu. Tidak ada yang kecil. Labrador. Surprise. Aku tahu kamu masih terus memikirkannya, kematian Changle. Jadi, aku khusus memilih seekor anak anjing, yang sangat mirip dengannya. Semoga bisa mengobati penyesalanmu. Bagaimana? Kasih dia nama, yuk. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kita beri nama permen nikah saja. Oke, permen nikah kecil. Singi, terima kasih ya. Sudah menyiapkan semua ini untukku. Xiaoqi, aku sudah kembali. Aku menemukan satu pohon ginkgo, terbaik di dunia dari Swedia. Kok cuma kalian berdua di sini? Mana Xiaoqi? Dia belum pulang. Tapi, sekarang aku sudah mengerahkan semua orang untuk mencarinya. Apa? Selama aku pergi berhari-hari ini, Xiaoqi belum juga pulang? Kakak-kakak, kalian jangan panik dulu. Jiangqi cuma kali ini, sedikit lebih lama ngambeknya. Nanti, setelah dia merasakan susahnya hidup di luar, dia pasti akan kembali merengek-rengek. Minta ampun pada kita. Sekarang kami sisipkan sebuah berita penting. Sosialite papan atas di lingkaran Beijing. Satu-satunya pewaris grup Zhou. Nyonya Zhou Xingyi telah menikah. Pengantin prianya adalah Xiaoqi. Ini tidak mungkin. Yang paling dicintai Xiaoqi. Tentu saja kami yang bisa menikah dengannya. Hanya kami. Menurutku, hanya kebetulan namanya sama saja. Nona Zhou. Tapi dia putri dari keluarga kaya raya top. Jiangqi hanyalah parasit keluarga Lu kami saja. Bagaimana bisa pantas? Yanran, bagaimanapun juga, Xiaoqi tumbuh besar bersama kami, kamu tidak boleh berkata begitu tentangnya. Kakak sulung dan kakak kedua, aku benar-benar tidak mengerti kalian. Apakah kalian lupa apa yang telah dilakukan Jiangqi? Dialah yang menyebabkan Junhao kecelakaan. Kakak Xiaoqi, kenapa kamu mendorongku? Junhao, kamu baik-baik saja? Aku sangat sakit. Jiangqi, apa yang kamu lakukan? Bukan aku. Dialah yang mendorongku ke mobil. Aku ditabrak mobil. Junhao begitu baik hati. Setiap kali kamu yang mengganggunya, sekarang bahkan ingin mengambil nyawanya. Nona, Tuan Muda Jiangqi lah yang korban. Bapak Zhao, janganlah kamu memihaknya. Bapak Zhao, apa maksud perkataanmu? Xiaoqi biasanya paling dekat denganmu. Tahukah kamu di mana dia sekarang? Nona kedua, daripada kamu mencari dia, lebih baik berikan keadilan padanya dulu. Kamu periksa rekaman CCTV, semuanya akan diketahui.
Bapak Zhao. Trik-trik kecilmu dan Jiangqi bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Nona ketiga, suatu hari Anda akan mengerti. Ini adalah saat Xiaoqi mendorong Junhao ke mobil itu. Xu Junhao, kenapa kamu selalu nargetin aku? Selama kamu masih ada di sini sehari pun, akan merebut cinta yang seharusnya jadi milikku. Aku akan bikin mereka merobek kepercayaan padamu dengan tangan mereka sendiri. Kamu. Ah, Xiaoqi, kenapa kamu mendorong aku? Ternyata, semua ini gara-gara Su Junhao yang memfitnah Xiaoqi. Kan sudah kubilang Xiaoqi orangnya baik banget, mana mungkin dia nakalin orang? Kita salah tuduh dia. Kalau semua ini benar, Apa yang udah kita lakuin ke Xiaoqi? Kamu makin lama makin keterlaluan. Berani-beraninya bikin Junhao kecelakaan. kuberi waktu setengah bulan buat tobat. Kalau nggak introspeksi, kamu nggak bakal dapat sesuap nasi pun. Bukan, Ming Yue ini bukan perbuatanku Ming Yue. Kakak-kakak, beneran bukan aku kakak. Aku pantas mati. Gimana bisa aku perlakukan Xiaoqi kayak gini? Kita udah salah sama dia kakak. Nggak peduli berapapun harganya, kita harus bawa Xiaoqi balik. Iya. Kita pasti bakal ganti rugi ke dia. Kita cari kakek. Nona ketiga, ini adalah foto terakhir kalian dengan Tuan Jiangqi. Foto terakhir ini, jangan disobek. Kenali posisimu, berani-beraninya kau mengaturku. Karena dia tidak mau tinggal di rumah ini, lalu untuk apa menyimpan foto ini, hanya membuat jijik. Iya kan? Adik ketiga, apa yang kau lakukan? Tentu saja memutuskan hubungan dengan si pengkhianat itu. Dia masih berani marah kepada kita, dia benar-benar merasa dirinya penting. Lu Yanran, kau akan menyesal memperlakukan Xiaoqi seperti ini. Kakak. Sudahlah, kakak. Ayo kita temui kakek dulu. Yang paling penting sekarang adalah membawa Xiaoqi pulang. Kalian. Jiangqi, aku ingin melihat trik apa yang kau mainkan. Kakek tolong katakan pada kami kemana sebenarnya Xiaoqi pergi. Sekarang kalian menyesal, sudah terlambat. Apa maksudnya? Apakah Jiangqi benar-benar akan menikah? Kalian tidak menghargainya. Ada orang yang menghargainya. Apa maksudnya? Dia benar-benar akan menikah dengan orang lain? Dia hanya bisa menikah dengan kami bertiga. Awalnya, mempelai wanita untuk Xiaoqi adalah salah satu dari kalian bertiga. Tapi selama bertahun-tahun ini, kalian selalu memihak Xu Junhao. Selalu menekannya, mengganggunya, mengusirnya dari rumah kita. Kakek Jiangqi sendiri yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Kami sebagai kakaknya tentu harus mengajarinya bagaimana bersikap. Cukup, diam. Bagaimana Jiangqi? Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melihatnya dengan mataku sendiri. Justru kalian bertiga, satu persatu buta mata dan hati. Aku sia-sia membesarkan kalian. Kakek, kau sudah pikun. Kau malah merendahkan kami untuk orang luar. Kok kamu bisa bilang begitu? Apa kamu sudah lupa? Waktu kecil dulu, Jiangqi yang selalu melindungimu. Kak Yanran, jangan nangis. Xiaoqi akan selalu jaga kamu. Jiangqi, kenapa kamu jadi berantakan lagi begini? Aku nggak apa-apa, kakek. Kalau mereka ganggu aku, mereka nggak akan ganggu Kak Yanran. Selama ini segala yang Xiaoqi berikan untukmu, apa kamu sudah melupakannya semua? Dan kalian juga.
Xiao Qi selalu melindungi. Tenang saja Xiaoqi, aku pasti akan membuatmu menjadi anak laki-laki paling bahagia di dunia. Xiaoqi, aku bersumpah, aku akan melindungimu seumur hidup, tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Hanya untuk seorang pria yang sok-sokan, kalian melupakan diri sendiri dan sumpah yang pernah kalian ucapkan di mana-mana menyakiti Xiao Qi. Kakek, kami benar-benar tahu salah. Tolong katakan pada kami di mana Xiao Qi. Kami sangat merindukannya. Sudah terlambat. Kalian hanya perlu tahu, masih ada wanita yang lebih baik menantinya. Kakak-kakak, kalian. Kakek, aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Xiao Qi. Tidak peduli siapa yang akan dinikahinya, tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Setidaknya biarkan kami menebus kesalahan yang kami buat sebelumnya. Kalau tahu akan seperti ini, mengapa kalian melakukannya dulu? Halo, Pak. Ini semua adalah desainer top merek kami koleksi eksklusif yang dibuat. Lihat, mana yang lebih Anda suka. Aku mau yang ini. Cincin air mata Putri Duyung ini adalah cincin berlian tanpa cacat terbesar yang masih ada. Hanya ada satu di seluruh dunia. Cincin ini bernilai 10 miliar. Anda benar-benar mencintai istri Anda. Ya. Yang dia berikan padaku jauh lebih berharga dari uang. Hanya cincin inilah yang pantas untuknya. Baik. Saya akan atur kotak hadiah khusus untuk Anda. Pasti tidak akan mengecewakan perasaan Anda terhadap istri Anda. Baik. Jiangqi. Jiangqi. Xiaoqi, kami sudah tahu, kami salah paham tentangmu. Kamar kamu sudah kami renovasi ulang. Kami juga belikan teleskop baru untukmu. Ikut aku pulang, ya? Benar, Xiao Qi. Pohon ginkgo di halaman sudah kutanam ulang untukmu. Aku sengaja cari dari Swedia. Varietas yang terbaik dan termahal. Kamu pasti suka. Aku tidak mau kembali ke tempat itu lagi. Kalian, seumur hidupku aku tidak mau melihatnya lagi. Jiangqi, kurang ajar kamu ya. Kami datang menjemputmu sendiri, masih berani cemberut pada kami. Memangnya mau kami benar-benar berlutut minta kamu pulang? Sanmei, bersikap baiklah pada Xiaoqi. Lu Yanran, kamu pikir aku masih seperti dulu? Bisa kamu pukuli dan makimi seenaknya? Kalau ada next time, aku tidak akan segan-segan. Jiangqi, kamu jadi liar di luar ya? Baru beberapa hari sudah berani segini. Baik, karena kamu tidak tahu terima kasih, hari ini aku akan menggantikan orang tuamu yang mati muda mengajarimu, apa itu aturan. Diam, minta maaf pada Xiaoqi. Kakak, kamu memukulku demi si pengkhianat ini? Dia itu siapa? Pantaskah aku minta maaf padanya? Cukup, Sanmei. Kalian berdua gila ya? Dia di rumah setiap hari bikin onar dan mengganggu Junhao. Aku mengganggunya? Lu Yanran, kamu punya uang, periksa mata sana. Jangan kira dengan mulut penuh dusta, kamu bisa mengaburkan fakta. Junhao mana ada kali tidak terluka parah karena ulahmu. Kalau berani lagi menjelek-jelekannya, aku buat kamu tidak bisa berjalan. Sadarlah, masalahnya tidak seperti yang kamu kira. Xu Junhao lah yang berhati jahat. Kakak kedua, Jiangqi kasih kamu minuman apa? Dia sedang menipu kalian. Xiaoqi, kok kamu beli cincin berlian? Kamu benar-benar mau menikah. Seperti yang kamu lihat. Bagaimana bisa kamu menikah dengan orang lain? Kalaupun kamu mau menikah, seharusnya menikah dengan kami bertiga. Ya, Xiaoqi. Selain kami, siapa lagi yang bisa jadi pengantinmu? Kalau begitu ku beritahu kalian, pengantinku hanya bisa Zhou Xingyi. Putri keluarga Zhou. Zhou Xingyi. Masa sih? Bagaimana mungkin dia mau menikah denganmu? Iya, dia kan putri kalangan atas Beijing. Mau kamu minta dia jadi sugar momimu aja, harus antre sampai Paris. Siapa yang berani ganggu priaku? Nona Zhou. Aku dan Aci sudah menikah. Dia sekarang adalah orang dari grup Zouxi. Jika ada di antara kalian masih berani berkata kasar padanya, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Dia benar-benar menikah dengan Xiaoqi. Ini tidak mungkin keluarga Zhou punya status apa. Nona Zhou. Pasti hanya mencari kesenangan baru hanya bermain-main dengannya. Setelah dia bosan.
Dia tidak tahu apa-apa tentang keluarga Zhou. Nona Zhou, asalkan kamu mau melepaskan Xiaoqi, kamu bisa mengajukan syarat apa saja. Aku akan setuju apapun. Mengajukan syarat. Nona Lu, menurutmu, apakah kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Kalian buta. Tapi di mataku, dia adalah orang terbaik di dunia ini. Sedangkan kamu, baru saja bertanya apa yang bisa kuberikan padanya, apa jalannya? Ini adalah segel keluarga Zhou. Segel keluarga Zhou diwariskan turun-temurun adalah harta karun keluarga Zhou, konon katanya. Dengannya bisa menggerakkan aset triliunan, keluarga Zhou bahkan bisa memerintah seluruh keluarga kerajaan Louis dari Eropa Utara. Tidak mungkin segel ini bisa membekukan dana dari 37 negara di dunia. Dengar-dengar, melihatnya sama dengan bertemu dengan kepala keluarga Zhou. Bagaimana mungkin bisa kita lihat dengan mudah? Mulai hari ini, Grup Zhou Shi secara resmi berganti nama menjadi Grup Jiangxi. Kalian semua ingatlah, bukan dia yang mengejar status dengan menikahi keluarga Zhou, melainkan aku, Zhou Xinyi. Dengan rela hati, menikah dengannya. Xinyi ini tidak bisa kuterima. Aci ini juga keputusan seluruh keluarga Zhou kami. Xinyi, aku bisa membantu keluarga Zhou menyelesaikan urusannya, tapi ini aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Aku menghargai keputusanmu. Segel ini, aku akan menyimpan. Aku tidak setuju. Sudahlah, Xiaoqi, jangan nakal lagi. Ikut aku pulang. Kamu pikir kamu siapa sampai berani tidak setuju? Aku dan Zhou Xinyi barulah pasangan yang sah. Xiaoqi, berani tidak kamu sentuh hatimu sendiri dan tanyakan pada dirimu, apa kamu benar-benar menyukainya? Xiaoqi, selama bertahun-tahun ini, selain kami, tangan perempuan saja belum pernah kamu pegang. Baru beberapa hari ini, langsung bilang suka. Kamu tahu apa itu ketulusan, apa itu rasa terharu. Jadi, kalian terus-menerus menyakitiku, itu tandanya kalian tulus menyukaiku? Kalau begitu, ketulusan kalian sangat menjijikkan. Jiangxi, kesalahan yang kamu perbuat sendiri, masih mau menyalahkan kami, kebaikan kami padamu selama bertahun-tahun ini, sia-sia saja. Menurutku, sekarang kamu sedang kerasukan hantu. Hanya fokus ingin mengejar yang tinggi-tinggi. Kalian tetap sama sombongnya seperti dulu. Dia adalah orang yang akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya, dan juga satu-satunya istri yang aku akui. Xiaoqi, jangan terus-terusan keras kepala, oke? Kamu tidak boleh menghukum dirimu sendiri karena kesalahan kami bertiga, dengan menikahi perempuan yang tidak kamu cintai. Kalianlah yang keras kepala. Xiaoqi, pernikahan tanpa cinta tidak akan bahagia. Ikut kami pulang, kami janji, akan baik padamu seperti dulu. Kita mulai lagi dari awal bersama-sama. Barusan kamu kan bertanya padaku, apakah aku menyukainya? Kalau begitu ku beritahu, aku bukan menyukainya. Sudah kuduga. Aku mencintainya. Aci, aku datang untuk menikahimu. Xinyi, aku datang untuk menikahimu. Xiaoqi, kamu tidak boleh melakukan ini. Lepaskan dia. Jiangxi, beraktingmu keterlaluan, ya? Tidak, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Aci, momen ini, sudah 20 tahun aku menunggu. 20 tahun. Si bermuka cacat, si jelek. Si jelek. Aku bukan. Aku bukan. Kalau kalian berani ganggu dia lagi, jangan salahkan aku. Jangan lihat aku jelek. Jangan dengarkan omongan mereka. Menurutku kamu lucu sekali, seperti bintang kecil. Itu pertama kalinya aku bertemu denganmu. Ternyata itu kamu? Selama ini, aku terus mencarimu. Kemudian aku dengar, kamu diambil oleh keluarga Lu.
Aku pernah diam-diam melihatmu. Aku lihat kamu bertiga dengan saudari-saudari Lu akur sekali. Jadi aku tidak mengganggu lagi. Kalau tahu akan begini, aku akan menjemputmu lebih awal. Singi. Semuanya sudah berlalu. Untungnya, kita bertemu lagi. Iya. Bertemu lagi. Aci. Terima kasih sudah menerima lamaranku. Hingga aku tidak kehilanganmu. Singi. Orang yang tak tahu balas budi, kamu mau nikah siapapun, silakan, aku sama sekali tidak peduli. Yanran, berhentilah. Kalau kamu terus begini, Xiaoqi juga tidak akan kembali. Iya. Dia sekarang sudah bersama Nona Zhou, hidup bersama-sama. Benar-benar orang yang kejam dan tak tahu balas budi. Kamu masih ingat waktu kecil? Kamu sering terluka saat latihan tinju. Semuanya dirawat sendiri oleh Xiaoqi, kan? Tahan sebentar. Nanti lukanya bisa infeksi. Dia sepanjang malam mengipasimu. Lengan pegal keesokan harinya tidak bisa digerakkan, hanya agar kamu bisa tidur nyenyak. Xiaoqi, benarkah dia kejam pada kita? Tapi dia jelas-jelas bilang akan menikahi salah satu dari kita bertiga. Tapi dia malah menikahi orang lain. Dia yang berubah, dia mengkhianati janji kita. Bukan dia yang berubah. Kita benar-benar mengecewakannya. Xiaoqi, kenapa kamu mendorong saya? Xu Junhao terus memfitnah Xiaoqi. Dan kami terus memilih tidak percaya padanya. Itulah sebabnya dia meninggalkan kami. Bagaimana bisa seperti ini? Jadi, kamu semua tidak pernah percaya padaku, kan? Benar, kan? Apapun yang terjadi, yang salah selalu aku. Apa yang sudah aku lakukan? Barang yang tidak pantas ditampilkan. Sampah bertahun-tahun lalu, masih dibawa-bawa. Kamu lagi-lagi tidak tahu diri di sini. Kalau bukan keluarga Lu yang menolongmu, kamu sekarang mungkin sudah terbaring di tong sampah manapun. Tidak tahu. Hari ini kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada Junhao. Aku jelas-jelas pernah bilang, aku akan terus melindunginya. Tapi aku terus menyakitinya. Kakak besar. Kakak kedua. Aku salah. Aku bersalah kepada Xiaoqi. Bersalah kepada dia? Yang bersalah kepada dia bukan hanya kamu. Tenang. Prioritas kita sekarang adalah membuat pelaku utama itu membayar akibatnya. Kakak Ming Yue, kamu di sini? Aku mencari kamu lama sekali. Kamu datang. Kak Ming Yue, kalian bawa aku ke sini buat apa? Mau kasih hadiah apa buat aku? Jangan buru-buru. Sebentar lagi. Kak Ming Yue, tolong aku. Kak Yanran, kenapa kalian nabrak aku? Aku sakit sekali. Sakit itu benar. Dulu kamu menabrak Xiaoqi ke mobil. Pernah mikir dia akan sakit? Bukan aku. Jangan percaya omong kosongnya. Jelas dia yang mendorongku. Sudah sampai sekarang ini, kamu masih berani memfitnah Xiaoqi? Benar-benar tak tahu menyesal. Kak Yanran, kamu harus percaya padaku. Kak Xing Chen, semua karena aku sesaat tergoda, aku terlalu mencintai kalian, aku hanya ingin mendapatkan cinta seperti Kak Xiaoqi. Mencintai kami tapi membuat kami menyakiti Xiaoqi yang paling dicintai. Dia salah apa lagi? Aku yang salah. Aku bersalah. Aku bersumpah. Aku tidak akan seperti ini lagi. Nanti, apapun yang Kak Xiaoqi suruh, aku akan lakukan. Kak Ming Yue, ku mohon. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Panggil orang.
Kak Mingjue. Di tanganku, masih ada proyek perusahaan Lu. Aku masih berguna untuk perusahaan Lu, masih berguna. Mengingat kamu masih berguna untuk perusahaan, aku akan membiarkanmu hidup untuk sementara. Kak Yanran, tenang saja. Aku pasti akan bekerja keras, menebus dosa atas kesalahanku. Kalian para bajingan, berani-beraninya demi Jiangqi si sampah itu, memperlakukan aku seperti ini. Aku akan membuat kalian membayar 100 kali lipat nanti. Adalah yang selalu bekerja sama dengan kami, 3 keluarga besar, pasti datang untuk membicarakan kerjasama. Su Junhao, kamu harus menunjukkan performa baik untuk Kami mencari Bapak Jiangqi. Bapak Jiangqi, kenapa mereka memanggil Xiaoqi seperti itu? Xiaoqi sedang tidak di sini. Ada keperluan apa dengan dia? Kami. Direktur Gu, ada urusan apa? Bisa bicara dengan saya. Apakah Bapak Jiangqi meninggalkan keluarga Lu dan tidak akan kembali untuk selamanya? Kami dan Xiaoqi ada sedikit kesalahpahaman. Setelah kesalahpahaman ini dijelaskan, dia pasti akan kembali. Kalau begitu, kerja sama kami dengan keluarga Lu berakhir sampai di sini. Direktur Xiao, bukannya Bapak dengan Su Junhao berkoordinasi dengan baik, kenapa tiba-tiba dihentikan? Iya. Su Junhao itu siapa? Kami bekerja sama hanya karena menghormati Bapak Jiangqi, baru mau kerja sama dengan keluarga Lu. Kalau tidak, meskipun itu kakek Lu sekalipun, tidak pantas kami pandang sekalipun. Ternyata. Xiaoqi. Su Junhao, kau menipu kami lagi. Bukannya kau bilang kerja sama ini adalah hasilmu minum-minum 1 gelas demi 1 gelas? Aku. Ternyata ketiga nona dari keluarga Lu, juga orang yang tidak bisa membedakan benar salah. Pantasan Bapak Jiangqi pergi meninggalkan kalian. Saat keluarga Lu bangkrut dulu, dia datang sendiri menemui kami. Minum sampai muntah darah baru bisa dapatkan proyek ini. Dia adalah jenius bisnis yang langka sekali dalam 100 tahun. Perusahaan kami bisa berkembang pesat. Kamu habis dari mana? Pulangnya selarut ini. Bau alkoholnya kuat sekali. Bukan. Aku cuma urusan kerjasama. Kamu? Cari alasan yang lebih masuk akal dong. Kalau masih begini, jangan pulang lagi. Bukan, aku. Uang keluarga Lu semuanya hasil kerjaku. Selama ini aku diam karena aku ingin menjaga perasaan kalian. Tapi sekarang, kalian tidak pantas. Jadi, Xiaoqi bicara yang sebenarnya. Dia sudah berkorban banyak untuk keluarga Lu. Kita malah memperlakukannya seperti itu. Pak Gu, kita sudah kerja sama 3 tahun. Beri kami kesempatan lagi, dong. Maaf, kami hanya mengakui Bapak Jiangqi. Pacu. 3 orang tua yang tak tahu diri. Kau pantas mati. Aku, Kak Yanran, kumohon maafkan aku. Su Junhao. Kau mengklaim jasa Xiaoqi dan menipu kami selama bertahun-tahun, aku akan membuatmu hidup tak tenang. Mati pun tak bisa. Kak Mingjue, lepaskan aku. Kak Mingjue, lepaskan aku. Kakak, 3 keluarga besar menarik investasi. Rantai pendanaan terbesar kita terputus. Sekarang seluruh grup Lu berpotensi. Tidak mungkin. Usaha keluarga kita sudah ratusan tahun. Mereka bertiga menarik dananya. Kita masih punya mitra kerja sama lain. Tidak apa-apa. Nona, semua perusahaan menghentikan kerjasama dengan grup Lu secara bersamaan. Sahamnya langsung anjlok 80%. Apa? Segera hubungi bank. Minta penarikan dana. Bank baru saja menelepon bilang. Mereka akan membekukan semua aset kita. Bagaimana bisa? Keluarga Lu bangkrut. Maaf, Xiaoqi. Kami salah menuduhmu. Ini semua salah Su Junhao yang jahat ini. Kalau bukan karena dia, Xiaoqi juga tidak akan pergi, keluarga kita juga tidak akan menjadi seperti sekarang. Usaha keluarga Lu sama sekali tidak boleh hancur di tangan kita. Kita akan memohon pada Xiaoqi, apapun pengorbanannya.
kita harus mendapatkan maafnya. Ayo, Direktur Jiang memang hebat di usia muda. Kalau Direktur Jiang berkenan kerja sama dengan kami, sungguh suatu kehormatan besar. Direktur Jiang, perusahaan kami masuk 50 besar dunia. Sumber daya dan jaringan kami yang terbaik. Bekerja samalah dengan kami. Xiao Qi, kami sudah tahu kami salah paham padamu, tapi kami juga sudah menghukum Su Junhao dengan keras. Sekarang, keluarga Lu kami benar-benar sedang dalam kesulitan. Hampir bangkrut, kumohon kembalilah. Di dunia ini, hal yang paling tidak berguna adalah penyesalan yang datang terlambat. Aci, perlu tidak aku mengusir mereka keluar? Bahkan kalau kau usir kami hari ini, kami tidak akan menyerah. Hari ini, kami tidak akan pergi, mati pun tidak. Singi, urusan di sini biar aku yang tangani. Kamu istirahat dulu saja. Xiao Qi, kami tahu kami salah. Kami tidak memintamu kembali ke keluarga Lu. Tapi lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini. Tolong bantu kami sekali saja. Sejak kalian sekali lagi memilih Su Junhao, hubungan kita sudah putus sama sekali. Sekarang bicara soal hubungan, kalian tidak pantas. Aku tahu kau masih marah. Tapi coba pikirkan, selama bertahun-tahun ini, kakek memperlakukanmu dengan baik. Proyek ini bagi keluarga Lu sangat penting. Bahkan demi kakek, serahkan proyek ini kepada kami. Boleh tidak? Selama bertahun-tahun ini, setiap kali Lu Group bermasalah, aku yang menyelesaikannya. Aku sudah tidak berhutang apa-apa pada keluarga Lu, dan dengan kemampuan kalian yang sekarang ini, dan apa hak kalian membicarakan proyek denganku? Benar, perusahaan manapun di sini 100 kali lebih kuat dari Lu Group. Selain bisa bersikap sok nona besar, kalian bisa apa lagi? Bisnis itu seperti medan perang. Proyek tidak bisa didapat hanya dengan beberapa kata permohonan. Hubungan kita sudah berakhir. Pulanglah kalian. Baik. Xiao Qi, aku tahu sekarang apapun yang kami katakan sudah terlambat. Tapi, kami pasti akan meminta maaf padamu. Asalkan kau mau memberi keluarga Lu satu kesempatan. Xiao Qi, Kalian mau apa? dulu. Kamu demi perjamuan keluarga Lu minum sampai muntah darah. Hari ini kami akan meminta maaf dengan minuman. Merasakan sendiri penderitaan yang pernah kamu alami. Kalian mau apa? Tidak ada hubungannya denganku. Xiao Qi, kami benar-benar menyesal padamu. Betul. Kami akan minum sampai kamu memaafkan kami. Mereka serius, ya, 3 nona keluarga Lu ini kakak sulung tidak kuat minum, 2 adiknya biasanya tidak pernah minum alkohol. Ini mau menebus semua minuman yang tidak diminum selama belasan tahun dalam satu malam ini ya. $20 botol ini sebagai terima kasih, karena dulu kamu pernah minum untuk keluarga Lu sampai masuk ICU. $30 botol ini. Sebagai ganti ketulusanmu yang kami sia-siakan. $40 botol ini kumohon maafkan aku yang buta dan bodoh. Astaga, 3 bersaudara keluarga Lu ini gila, ya, mereka benar-benar menghabiskan segitu banyak botol. Asalkan Xiao Qi bisa memaafkan kami, minum segini saja, apa artinya bagiku? Ambil minumannya. Kalau terus minum seperti ini, bisa-bisa nyawa melayang. Cukup. Kalian tidak merasa ini sangat konyol? Seperti botol ini. Hancur. Ya,
sudah hancur. Kalian pikir dengan minum beberapa botol minuman keras, meneteskan beberapa air mata, luka masa lalu bisa dilupakan? Lu Mingyue, kau setiap hari bersikap seolah-olah adil dan tidak memihak, tapi setiap kali ada masalah, yang memihak Xu Junhao selalu adalah kau. Lu Xingchen, itu bukan kelembutan, tapi ketidakpedulian. Pisau tidak melukai dirimu sendiri, kau bahkan tidak mau mengangkat kelopak matamu. Sedangkan untukmu, Lu Yanran, kau justru yang paling konyol. Kau bahkan tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Pantas saja dimanfaatkan orang lain. Xiaoqi bukan seperti itu, aku, meskipun kami memperlakukanmu seperti ini, tapi kami benar-benar sangat mencintaimu. Luka yang dilakukan atas nama cinta justru paling menyakitkan. Beberapa kenangan tidak bisa dihapus hanya dengan waktu. Setiap luka yang kalian berikan padaku, selalu kuingat dengan jelas. Xiaoqi, Maaf, jangan pergi. maksudmu Xiaoqi menyuruh orang merusak rumah kita? Aku sudah memohon kepada Kak Xiaoqi. Aku bilang semua ini adalah kesalahanku, suruh dia melampiaskan amarahnya padaku saja. Tapi dia bilang, dia juga ingin kalian merasakan rasanya kehilangan segalanya. Kamu yakin ini perbuatan Xiaoqi? Aku berusaha mati-matian melindungi, tapi aku tidak bisa melindungi apapun, Kakak Mingyue. Semuanya karena aku terlalu tidak berguna. Xu Junhao, aktingmu memang semakin hebat saja. Kenapa kami bertiga dulu tidak menyadari kalau kamu adalah orang yang tak tahu berterima kasih? Xiaoqi, sebesar apapun kebenciannya pada kami, tidak akan melakukan hal sekeji ini. Sepertinya pelajaran terakhir kali belum cukup buatmu. Kali ini, aku akan membuatmu ingat selamanya rasanya memfitnah Xiaoqi. Orang yang dulu kalian injak-injak dan... Iya, bukannya kalian selalu berharap kakiku sembuh? Sekarang kakiku sudah sembuh? Kenapa? Kalian tidak senang? Berani-beraninya kau menipu kami. Bodoh sekali. Aku cuma ingin mengusir Jiangqi dari keluarga Lu. Mana mungkin aku benar-benar melumpuhkan kakiku demi dia? Tapi, perbuatan ketiga kakak ini sungguh tidak mengecewakan aktingku. Ini semua salahmu. Kau membuat kami menyakiti Xiaoqi. Ini semua salahku. Seharusnya dari awal. Aku tidak membawamu masuk ke keluarga Lu. Xiaoqi pasti tidak akan meninggalkan kami. Kakak-kakakku yang baik, bagaimana mungkin kepergian Jiangqi karena aku? Jelas-jelas kalianlah yang menyakitinya. Berkata sembarangan lagi, percaya tidak aku sobek mulutmu. Apa yang kukatakan salah? Aku yang menebang pohonnya, merusak kamarnya, mencekik anjing kecil itu sampai mati. Saat aku sengaja menyeretnya ke dalam air, kalianlah yang memukuli dan memakinya. Kalian tahu betul orang tua Jiangqi meninggal karena kecelakaan mobil dan tenggelam. Tapi kalian sengaja mendorongnya ke air. Xiaoqi, Yang paling dicintai Jiangqi adalah kalian. Tapi kalian malah menyakitinya. Menghancurkannya. Yang benar-benar membuat Jiangqi merasa putus asa, yang memaksanya pergi, adalah kalian. Bukan aku, hahaha. Xiaoqi, aku yang buta. Padahal aku pernah bilang akan selalu mempercayaimu. Tapi aku malah selalu yang pertama mencurigaimu. Aku pantas mati. Padahal aku pernah bilang akan selalu melindungimu. Tapi aku yang paling menyakitimu. hutang kami pada Xiaoqi terlalu banyak. Dan Xu Junhao, kau mati pun tak cukup menebus dosa. Kalian mau apa? Lepaskan aku? Aku peringatkan kamu. Sekarang kan masyarakat hukum. Sekarang jadi paham hukum. Dulu waktu kamu menjebak Xiaoqi, kenapa nggak kepikir? Karena kamu suka banget pura-pura pincang. Mendingan jadi beneran lumpuh aja. Sakit? Rasa sakit yang dialami Xiaoqi selama ini ratusan kali lipat dari kamu. Aku salah. Aku sudah membayar konsekuensinya. Tolong maafin aku.
Semuanya baru aja dimulai. Shu Junhao, nikmatilah hadiah spesial yang kami siapkan untukmu. Bawa dia pergi. Nona, di berita katanya, Kak Ming Yue, Kak Xing Chen, Kak Yan Ran. Semuanya sudah berubah. Xiao Qi sudah pergi. Tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Apa ini? Buku harian Xiao Qi. Hari ini adalah tahun 2015, tanggal 14 Juni. Setelah kecelakaan, kupikir aku akan menjadi anak liar yang tidak diinginkan siapapun. Sampai mereka tersenyum, berlari mendekat, dan memelukku. Saat itu, aku langsung tahu, aku punya rumah lagi. Ayo, duduk. Ming Yue, Jiang Qi, mulai sekarang, kau akan hidup bersama 3 kakak perempuan ini. mereka semua adalah keluarga Lu. Kakak-kakak, halo, aku Jiang Qi. Aku makan sedikit. Tidak perlu mainan. Semua pekerjaan rumah tangga akan kukerjakan dengan sungguh-sungguh. Bolehkah aku tinggal? Bagus sekali, bagus sekali. Nanti di rumah kita ada pria kecil. Tenang saja, di rumah kami. 3 kakak perempuan sangat baik padaku. Bersama mereka, setiap hari, setiap menit, setiap detik, aku merasa sangat bahagia. Masa-masa itu, aku tak akan pernah melupakannya. Xiao Qi, selamat ulang tahun. Untuk ulang tahun kali ini, kau harus membuat permohonan yang baik. Kau punya 3 kakak perempuan, jadi harus mengucapkan 3 permohonan. Benar, kami akan mewujudkannya semua untukmu. Selamat ulang tahun. Haha. Hahaha, enak sekali. Mau makan sate kambing atau sate sapi? Ini, Makanlah. Sudah lama tidak melihat langit seperti ini, sangat terang. Kamu kenapa? sedikit rindu pada orang tua. Aku juga ingin selalu bersama mereka. Bukankah kita sedang memotret foto keluarga? Di dalam hati kita, ini yang paling sempurna foto keluarga. Lihat ini, kita bertiga, cincin yang khusus kami pesan, nanti kamu punya kesempatan memakaikannya untuk kami dengan tanganmu sendiri. Apapun yang terjadi, kita tak akan pernah berpisah. Kita selalu bersama. Sangat berharap waktu bisa berhenti. Kita selamanya seperti sekarang, bahagia indah. Jika semuanya masih seperti dulu, hari ini yang berdiri di samping Xiao Qi adalah salah satu dari kami. Perasaan antara kita bukan palsu. Aku tidak tega meninggalkan Xiao Qi dan juga tidak akan melepaskannya. Kita Xiao Qi, hari ini, kuserahkan harta paling berhargaku padamu. Kakek, tenang saja. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menghargai Xingyi. Aci, ayo kita foto bersama. Ayah, ibu, kakek. Aci, lihat, ada yang hadir di sini hari ini. Ada juga yang meski terpisah jauh, pasti akan datang hari ini. Karena di antara kita, tidak pernah ada orang luar. Yang ada, hanyalah keluarga yang sempat terpisah. Keluarga. Ayah, ibu, Aci, meski mereka telah pergi ke tempat yang jauh, tapi cinta mereka tak pernah sirna.
Setiap langkah ke depan, kita harus berjalan bersama. Kita akan membawa cinta mereka dan berjalan bersama memasuki hidup kita. Singi, terima kasih. Silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Pernikahan ini tidak boleh dilangsungkan. Ya ampun, pernikahan Nona Zhou, bahkan ada yang berani mengganggunya. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Singi. Kalian tidak diundang. Xiaoqi, aku tahu, kesalahan yang kita buat tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi 20 tahun ini, kita bersekolah bersama, bercanda, kenangan-kenangan kecil saat kita jalan-jalan. Apa semuanya sudah kamu lupakan? Kamu sudah lama menjadi orang yang paling penting dalam hidup kami. Kami tahu kami mencintaimu, tidak bisa hidup tanpamu. Gaun pengantin ini, masih ingat? Dulu kamu pernah bilang, akan menikahi salah satu dari kami bertiga. Sekarang, kami datang menagih janji. Hal-hal yang sudah lewat. Biarkan saja berlalu, sekarang aku hanya ingin terus melangkah maju. Tapi masa depan kami tidak bisa tanpamu. Jiangqi, tolong menikahlah dengan kami. Agar kita bisa bersama selamanya. Lihat, ini adalah cincin yang khusus kami pesan bertiga. Nanti, kamu akan punya kesempatan memakainya untuk kami, kan? Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berpisah. Kita akan selalu bersama. Singi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau menghabiskan hidupku bersamamu. Selamanya setia. Ingat ya, kalau kamu mau, kalau kamu menyesal, kami masih di sini. Kami akan selalu menunggumu. Untukmu, kami rela tidak menikah seumur hidup. Anak-anak Pak Jiang semuanya sehat. Laki-laki atau perempuan? Selamat, Pak Jiang. Nona Zhou melahirkan triplet. Ayah, Ibu? Di sekolah, sudah dengar kata guru dengan baik? Sudah. Pintar sekali. Ayo pergi, pulang. Xiaoqi, dulu, kalau dulu menikahi salah satu dari kami. Anak kami juga sudah sebesar ini. Lihat anak laki-laki itu. Mirip sekali dengan Xiaoqi. Xiaoqi, kami akan selalu menjagamu.